Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kehidupan. Dengan nikmat kehidupan itu kita bisa menggapai tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tugas-tugas kehidupan harus kita jalankan dengan baik. Tugas kita hidup di muka bumi ini tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku. Oleh karena itu seluruh aktivitas dalam keseharian kita, amal-amal yang kita lakukan dalam keseharian kita, semuanya harus dalam koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa merupakan salah satu dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa harus kita lakukan dengan baik, semata-mata didasari oleh iman dan memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi dari ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk mengendalikan nafsu kita, agar supaya nafsu kita bisa kita ajak kerjasama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, nafsu kita ini bisa kita tundukkan dan bisa kita kendalikan dengan cara menjalankan ibadah puasa, termasuk puasa Ramadan pada saat ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tingkatan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah allati tamilu ila al-tabi'ah al-badaniyah. Nafsu ini selalu condong kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis, dan nafsu ini selalu menyuruh dan memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan asyahawat yang membuat seseorang itu bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nafsu al-ammarah ini adalah merupakan sumber mamba'us syurur, sumber dari kejelekan. Maka ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak benar, berarti dirinya itu sedang dikuasai oleh apa yang namanya an-nafsul ammarah. Kemudian yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang telah tersinari oleh hatinya. Suatu saat nafsu ini juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi satu saat dalam kesempatan yang lain nafsu ini juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia menyesal. Nafsu ini merupakan sumber dari penyesalan. Maka ketika seseorang itu kadang-kadang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang juga bermaksiat kepada Allah, kemudian ia menyesal, berarti dirinya sedang dikuasai oleh namanya an-nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. Nafsu ini telah tersinari oleh hatinya, maka telah bersih dari sifat-sifat yang tercela pada diri seseorang tersebut. Maka seseorang dengan
betul-betul memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, akan bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik ketika seseorang itu dirinya sedang dikuasai oleh apa yang namanya an-nafsul mutmainnah. Kemudian berikutnya adalah an-nafsul mulhamah. Nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kekuatan ilmu. Dia telah diberikan sifat tawadhu, telah diberikan sifat as-sakhawah, kedermawanan, telah diberikan sifat al-qanaah dan syukur. Dan nafsu ini adalah merupakan sumber dari kesabaran yang ada pada diri seseorang. Maka ketika seseorang itu dalam hidupnya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mempunyai sifat qanaah, selalu tawadhu kepada Allah dalam kehidupannya, maka dirinya sedang dikuasai oleh apa yang namanya an-nafsul mulhamah. Oleh karena itu, marilah nafsu yang ada pada diri kita ini kita bimbing, kita kendalikan agar supaya betul-betul menjadi nafsu yang bisa kita ajak kerjasama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita hidup di dunia ini betul-betul akan bisa kita raih, yaitu mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.